Oke guys, kembali lagi aku Seven Tube. Sekarang aku ada di stasiun Gondang Dia dengan pemilik dimsum. Siapa namanya Pak? Ikhwan Farudin. Oh, Ikhwan Pak Rudin. Ya. Jadi kali ini sebetulnya konten baru ya. Aku di YouTubeku tentang cerita inspiratif dan aku ngambil ini dimsum Bunda. Nah, kali ini aku mau bincang-bincang dengan pemiliknya nih, Pak Ikhwan. Oke, langsung aja ya. Di Pak Ikhwan, mulai kapan sih memulai bisnis dimsum Bunda ini? Kita sudah mulai hampir 4 tahun ya. Jadi dari tahun 2016. 2016 kita udah mulai usaha kuliner. Awalnya sebelumnya kita usaha jual beli pulsa. Nah, kita pindah, akhirnya kita coba suasana baru, kita usaha kuliner. Nah, usaha kuliner yang kita coba ini usaha dimsum. Nah, usaha dimsum di mana bahan menu dari olahan dimsum itu olahan daging ayam. Seluruhnya daging ayam dengan bermacam-macam topping. Ada topping ayam, ada topping tuna, ada topping wortel, ada topping jamur, kepiting, ada udang, dan ada satu lagi tambahan kekian. Kalau kekian itu dibilangnya lumpia ayam. Lumpia ayam itu dia punya ciri khas tersendiri dengan perpaduan rasa dari sayur-sayuran, ada tambahan-tambahan dari sayur-sayuran. Nah, itu pun harganya juga bervarian, dari ada yang satu porsinya 10.003, 12 isi 4, 15 isi 6, 15 isi 5, sorry. Dan kita juga ada beberapa menu dari dimsum itu tersebut. Ada dimsum mozzarella, dimsum mentai, dimsum cheese, dan dimsum mercon. Dan favorit itu di tempat kita ini dimsum mentai. Dimsum mentai sama dimsum mozzarella. Nah, mentai itu bisa dijelaskan apa, Pak? Kalau mentai itu bahan dasarnya kita terbuat dari campuran mayones, saus tomat, sama bon cabe. Bon cabe yang kita pakai itu bon cabe level 15 loh. Kita nggak tanggung-tanggung. Kita pakai level 15. Nah, untuk kalian-kalian yang suka pedas boleh mampir ke tempat kita dan merapat di tempat kita, merasakan gimana rasanya dimsum yang kita punya. Mentai enggak, saya dengar tuh mentai ada dengan bon cabe. Lebih pedas mana dengan dimsum? Tadi saya lihat ada dimsum mercon. Untuk tergantung selera ya. Untuk teman-teman, untuk kalian-kalian yang suka benar-benar untuk pedas rasanya benar-benar, kita coba benar-benar dimsum mercon. Nah, dimsum mercon itu melebihi dari level bon cabe 15, itu bisa level 20. Itu pedas banget dan kalian tuh harus merasakan. Iya. Enggak, jadi ini guys, aku sebelumnya kan pernah kesini ya, dan aku datang lagi. Ini menunya udah banyak banget, ada banyak variannya. Tadi yang mentai, ada yang mozzarella sekarang, ada yang mercon, ada yang cheese. Ya. Dan aku salutnya nih dengan Pak Ikhwan ini, dia menunya tadi kan kayaknya dia tuh toppingnya banyak ya. Itu kayaknya dia yang ibaratnya mengolah sendiri ya, walaupun dengan partner ya. Iya, kita tergantung karena kita banyakkan dari customer minta seleranya beda-beda juga. Ada yang seleranya pengen pedas, makanya kita mengadakan ada 2 tambahan. Dan kita selain itu juga selain dari dimsum mercon, cheese sama mentai, itu kita ada 3 saus tambahan. Saus mamayo, saus dimsum itu tersebut, sama saus black pepper. Mungkin kita yang baru menggunakan di sini saus black pepper. Jadi saus black pepper itu buat tambahan, 2 tambahan yang kalau benar-benar kalian yang menggila pedas banget gitu. Nah, emang aku salut ya waktu pertama kali dulu bikin konten. Kalau kalian misalnya nonton kontenku, ngikutin kontenku, itu memang sausnya waktu itu udah ada saus mayones, ada hitam, ada saus cabenya juga. Dan aku ngerasain dimsum yang lain
ini yang bokal ini yang variannya itu banyak, sausnya juga banyak macam. Iya. Jadi saya salut nih sama Pak Iwan ini, dia orangnya inovatif ya, bikin apa lagi yang baru gitu. Iya, kita juga kan ngikutin customer ya, selera customer. Pengen ada seperti ini, kita coba, kita review kayak gimana hasilnya. Di sini kalian bisa lihat dari gambar-gambar yang ada di sini. Inilah menu untuk varian-varian yang ada di tempat penjualan dimsum saya. Ini ada dimsum mozzarella sama dimsum mentai. Dan ini ada dimsum mix. Dan ini ada dimsum mozzarella. Dimsum mozzarella itu yang benar-benar favorit di kalangan orang-orang kantor dan kalangan kelas menengah ke bawah. Ini ada rasa dimsumnya dan ini harga dimsumnya. Kita harga dimsumnya ini masih harga terjangkau ya. Dari harga yang satu porsi isi 15.000. Jadi dari varian ini kita paling mahal itu 20.000. Kita paling mahal 20.000. Ini yang mentai ya? Ya, ini yang mentai moza. Jadi fix dua varian yang bisa dikombinasi sekaligus. Jadi antara dua ini, perpaduan dua ini kita jadikan satu seperti ini, mentai moza. Dan ini yang paling mahal ini cuman kita 20.000. Hanya 20.000 aja kalian bisa mencobai dimsum Bunda. Harganya masih bisa terjangkau loh kawan-kawan. Jadi gini guys, yang aku salut ya, saat ini kan lagi pandemi ya, lagi pandemi. Dan aku waktu itu datang tuh sesudah lebaran ya Pak ya? Waktu Ya, itu. Nah, sudah lebaran. waktu itu belum ada varian menu baru ini guys. Jadi saat lagi pandemi begini, Pak Ikhwan ini malah mengeluarkan inovasi-inovasi baru gitu loh. Iya. Yang saat lagi ya kita tahu ya kondisi ini kan kita lagi ngedown ya, semua orang lagi ngedown. Cuman Pak Ikhwan ini ternyata nggak terbawa dengan situasi ini gitu. Iya, kita membuat sensasi yang terbaru meskipun kita semua merasakan pandemi Covid kayak gini, kita merasakan betapa lemahnya perekonomian kita. Tapi saya sebagai pedagang dimsum Bunda, saya mengajak masyarakat untuk memakan makanan yang sehat, dan makanan sehat itu supaya kita jangan berpola pikiran yang terlalu lemah. Kita gampang kena penyakit, kita seharusnya mencegah penyakit. Kita lawan COVID-19. Kita jangan menyerah masalah COVID-19. Insya Allah COVID-19 pasti tuntas. Dan aku mau tambahin lagi, ini dari pendapatku pribadi jujur ya, jadi dimsum ini emang yang aku rasakan ya dibanding dimsum yang lain. Jadi ini bener bahan-bahannya itu daging ayam guys. Itu tuh pas makan kita berasa benar. Yang kadang yang kalau aku cobain dimsum lain kok aku ragu ya gitu. Aku ragu nih. Mau kalau dimsum Bunda ini benar, ini memakai daging ayam. Jadi aku salut dengan Pak Iwan ini juga nggak cuma inovatif ya, jualannya jujur. Benar. Kita menggunakan ayamnya itu daging benar-benar pure murni daging asli ayam tanpa ada campuran apapun. Jadi kalian bisa ngerasakan, kalian datanglah ke stasiun Gondang Dia. Lokasi kita di pintu utara. Pintu utara guys. Pintu utara di Jalan Srikaya 2. Itu terletak di sekitaran di depan kantor Kalok Express. Kalok Express. Ya, kita di pintu utara. Hanya di pintu utara aja, kita tidak membuka cabang di tempat lain. Pak Ikhwan, boleh cerita nggak? Kan Pak Ikhwan katanya mengolah sendiri nih bahan-bahannya. Nah, gimana sih gitu? Kalau untuk dasar pembuatan dimsum itu sebenarnya itu paling gampang dan paling mudah ya. Sepertinya nggak layaknya kayak kita bikin seperti kita bikin somai. Kalau somai itu olahannya itu kan dasarnya emang dasar daging ikan kan. Kalau dimsum ini itu olahan daging ayam, dan apapun yang kita pakai ini benar-benar daging yang benar-benar daging dari dada ayam sama, dan kita nggak pakai namanya, kita pakai untuk olahan itu kita nggak pakai namanya kulitnya, kita nggak pakai namanya tulang-tulangnya, kita murni kita pakai daging asli dari ayamnya. Ini guys, jadi Pak Iwan ini selaku penjual dia juga memperhatikan
produksi dari dimsum ini sendiri, Ya. bahannya diperhatiin. Jadi dia benar-benar menjaga ya, nggak hanya sekedar mencari untung, tapi kualitas dari bahan makanannya juga. Ya. Kembali lagi yang ke tadi ya, Pak, kan dulu kan katanya jualannya counter ya. Ya. Apa yang membuat Pak Dimsum toto melompat ke kuliner? Ya, awalnya saya buka usaha kuliner ini semenjak waktu tahun 2016 kita kehilangan anak. Maksudnya dari salah satu anak saya telah mendahului saya, dan apapun yang kita dagangin ini nih, itu kesukaan almarhumah anak saya. Sebelumnya kita juga banyak varian menu, dari telur gulung, dari jesuke, jagung susu keju. Oh iya, ini ada sosis bakar juga ya guys. Ini kita juga ada sosis bakar sama otak-otak Singapura. Dan kita ada sebelumnya juga, sebelum pandemi kita full komplit. Menu variannya itu full komplit, ada dumpling, ada otak-otak, ada macam-macam dari teman-temannya dari dumpling itu tersebut. Dan kita selama COVID ini kita cuman menyediakan 2 varian aja dari otak-otak, 3. Terakhir itu dimsum. Itu andalan utama di usaha kita, dimsum Bunda. Jadi ada sosis, ada otak-otak Singapura. Nah, yang favorit itu dari keduanya, semuanya sama-sama favorit. Jadi Pak Iwan memilih bisnis dimsum ini karena terdorong karena kesukaan anak Pak Iwan Iya. yang itu ya. Iya, yang telah mendahului. Jadi inovasi saya sendiri usaha kuliner itu dari anak saya. Pada saat itu apakah usaha Bapak langsung meroket atau gimana Pak? Enggak, kita merasakan dari nol ya. Kita merasakan usaha dimsum itu gimana layaknya seorang usaha itu benar-benar dari nol dan dari dasar. Kita nggak mungkin kita usaha itu langsung dari nol langsung naik ke atas, enggak. Kita merasakan manis pahitnya usaha, kita merasakan gimananya rasanya kita menunggu customer, gimana kita merasakan hal yang bete seperti itu udah saya rasakan. Jadi tapi saya namanya usaha kuliner ini, saya nggak pernah patah semangat. Saya selalu semangat demi keluarga. Nah, ini yang aku salut juga tadi dengar dari istri Pak Iwan, namanya siapa Pak istrinya? Jen. Jen. Nah, Dari jam 5 guys. Jam 5 pagi. Dia udah dagang. iya, mungkin kalian baru melek mata, saya udah dagang. Dia udah dagang. Oh, dia jam 5 udah dagang. Bangunnya mungkin jam 4 ya, apa jam 3? Iya, dari jam 4. Rajinnya guys. Jadi ini salah satu, makanya aku kadang pada saat sebenarnya aku bikin konten ini keinget dengan Pak Iwan. Oh iya, aku pengen cari siapa ya, seseorang yang inspiratif ya. Oh iya, Pak Iwan ini. Nah, Iya. itu dagangnya sampai jam berapa Pak? Ya, kita selama COVID, kita dari jam kerja itu dari Senin sampai Jumat, itu kita dimulai dari jam 5 sampai jam 8 malam. Itu Senin sampai Jumat. Dan di hari weekend, itu di hari Sabtu, itu kita mulai dari jam 6 sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang. Kalau itu tadi hari apa? Sabtu. Iya. Sampai jam 2 siang. Iya. Nah, kalau kondisi normal Pak saat belum ada Covid itu dagangnya sampai jam berapa? Ya, kalau untuk kondisi normal Saat sebelum COVID, kita ada penambahan dari jamnya aja. Bedanya kalau untuk bukanya kita sama Senin sampai Jumat sampai Sabtu. Tapi untuk pengurangan selama COVID ini kita di pengurangan di jamnya aja. Nah, kalau misalnya sebelum COVID itu kita mulai dari jam 4:30 sampai jam 10 malam. Guys. Kita nggak non-stop ya, kita nggak non-stop, kita nggak 24 jam, kita hanya sesuai apa yang kita bisa aja gitu. Dan ini bener guys, aku lihat sendiri Pak Iwan ini jualan dengan istrinya. Mereka cuma berdua guys. Iya. Jadi itu kalau pas kondisi normal ya sampai jam 10 malam. Jadi bagi kalian ya misalnya pengen memulai usaha, rajin. Yang penting untuk kalian yang baru mau usaha kuliner, jangan patah semangat. Apapun kegagalan dari kalian itu kunci dari kesuksesan ke kalian. Pengalaman paling pahit Pak saat memulai bisnis dimsum ini? Yang pengalaman paling pahit
kalau kita kehabisan stok. Hah? Ya, kalau kita kehabisan stok, kehabisan olahan daging ayam itu paling yang benar-benar pengalaman yang paling pahit. Sedangkan customer itu pengen mencoba dari dimsum kita, itu pengalaman paling pahit. Kita kan sebagai penjual, kita mau ya seorang customer itu kita melayani yang lebih istimewa. Sini juga nggak apa-apa, enggak. Di depan sini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, depan sini juga nggak apa-apa. Gak usah dipindahin. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, nggak. Aku pas dengar gitu pengalaman paling pahit kalau apa kehabisan stok. Nggak, aku pas dengar aja itu ini Pak Ikhwan nih, maksudnya kalau ketemu rintangan-rintangan apa ya, misalnya hujan, apa kayaknya bagi dia itu apa ya? Biasa-biasa aja. Ini apa jiwanya tuh udah nggak Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Nggak, jiwanya tuh udah tangguh ya. Aku pas dengar, justru pas saat kehabisan stok baru dia ngerasa, wah ini loh pengalaman paling pahit. Aku Iya. ngerasa tuh dari apa cerita Pak Iko ini termasuk salah satu usahawan ya, Iya. yang jiwanya tangguh. Jadi dia itu nggak kenal dengan maksudnya kesulitan ya, justru saat Iya. seperti itu dia baru merasa. Lalu kedepannya Pak, Bapak mau planning apa Pak? Ya, kita untuk kedepannya sih ya dengan berjalannya waktu, kita nggak tahu nih ya COVID-19 ini kapan selesainya. Kita juga sebagai warga negara Indonesia pengen cepat selesai dan cepat tuntas. Insya Allah mudah-mudahan perekonomian Indonesia lebih maju, lebih membaik, dan kita usaha kuliner UMKM ini kita pengennya kita diresmikan secara sah. Maksudnya dalam arti kita usaha berjalan terus dan tanpa ada peraturan yang, apalagi saat ini kemarin itu baru diresmikan peraturan undang-undang tenaga kerjaan, itu menyangkut banget dengan UMKM saat kita ini. Apalagi iya, Bukannya itu buat buruh Pak? iya, jadi gini, kita bicara sedikit soal masalah kemarin itu ya, masalah rancangan undang-undang. Jadi itu dari dasar isi dari dasar rancangan undang-undang itu menyangkut untuk pedagang kecil ini ditiadakan dan dihentikan. Jadi seolah-olah pemerintah ini tidak memikirkan rakyat kecil gimana untuk usahanya. Seperti itu. Saya belum baca sih pasal-pasalnya. Ya, Kalau memang banyak yang menolak. emang dasarnya ke peningkat tenaga kerja buruh, tapi intinya merambah ke usaha kuliner. Jadi untuk kalian-kalian yang nggak usah takut, kita tetap semangat, kita tetap waspada apapun gimana kondisinya, kita yang penting kita masih bisa dagang. Nah, Bapak sendiri dalam dunia usaha itu dari umur berapa Pak? Mau mulai usaha dari? Ya, untuk usaha kebetulan dari keluarga saya emang udah usaha ya, dari bapak saya, dari keluarga besar dari bapak saya emang udah usaha juga, teman beda dari bidangnya aja. Kalau dari keluarga saya sendiri itu usaha furniture, dan saya sendiri bukannya nggak mau meneruskan usaha furniture dari bapak saya, peninggalan bapak saya hanya pengen gimana caranya apapun yang kita makan, saya pengen bisnis kuliner gitu loh. Seperti itu. Jadi emang ini salah satu pribadi yang apa mandiri ya, Ya. jadi nggak mau tergantung sama orang lain juga. Ya. Dan apa ya, setiap waktunya itu Pak Iqbal memikirkan tetap ngelakuin apa lagi. Ya. Sampai aku tadi ngobrol sama istri Pak Iqbal ya, mau buka lagi usaha apa gitu. Iya. Ini aku kadang bisa. Kita pengen dari usaha pinggir jalan ini kita pengen mempunyai resto. Wow. Insya Allah kita pengen punya resto. Kalau memang Allah ngizinin kita ada rezeki, kita pengen buka resto. Dan restonya itu masih dengan harga merakyat. Itu Kalian doain aja ya. masih di daerah sini juga Pak. Iya, masih daerah Jakarta Pusat. Saya pribadi apa ini salut Pak. Kan tadi saya dengar juga tadi kan apa aktivitasnya padat ya, maksudnya dari jam 5 terus sampai malam, itu jaga fisik gimana Pak? Ya, untuk
kesehatan untuk saya sendiri ya, itu 2 minggu sekali saya menjaga kesehatan saya dengan minum jamu. Minum jamu itu obat herbal yang benar-benar alami, tanpa apapun, tanpa minum obat-obatan lain, hanya jamu aja. Dan pola makannya diatur, istirahatnya cukup, terutama minum air Kita putih. juga ini kali Pak, dari jam 8 nih saat pandemi seperti ini. Iya. Tidur biasanya jam berapa Pak? Ya, kalau misalnya selama pandemi ini kita tutup sampai jam 8 malam. 1 jam setengah saya membersihkan diri untuk siap istirahat tidur. Langsung tidur. Iya. Tuh guys, kalau bagi kalian nih yang misalnya mau sukses seperti Pak Iwan, atur pola istirahat kamu. Karena apa? Kadang kan kalau anak muda ya, saya di rumah mau istirahat, main game dulu, nonton TV dulu. Ya, kalau untuk saya di saat tanggal libur, hari Minggu dan tanggal merah itu waktu untuk weekend untuk keluarga. Itu untuk saya untuk bisa menghibur anak-anak. Nah, Jadi ada liburnya ini ya? ada. Kita setiap minggu libur minggu. dan tanggal merah. Tanggal merah. Iya. Oke, jadi kalian yang bagi mau ke sini hari biasa itu ada, cuma jangan datang Ada. hari Minggu ya. Iya, kita libur ya guys. Nah, usaha di Pak Ikhwan ini, di Bunda ini, itu ramai guys. Tadi ada pesanan 35 ya? Iya, 35 porsi untuk kantor pajak. Ah. Nah, Pak Iwan ini nih guys, aku kasih tahu salah satu resepnya itu dia bisa menjaga relasi Iya. dengan, jadi kayak tadi aku perhatiin nih apa penumpang kereta turun gitu ya, pada kenal semua, pada kenal dengan istrinya Pak Iwan ini Pak, dan kenalnya tuh nggak cuma saya hayo, akrab guys. Jadi Iya. ini salah satu resep dari Pak Iwan, dia menjaga relasi. Ya, jadi gini, untuk kita sebagai penjual, kita gimana pun juga customer adalah raja. Nah, tapi kita jangan mentang-mentang customer itu raja, kita lepas begitu aja. Gimana caranya kita supaya mereka itu bisa kembali dengan kita dengan nyaman, dengan menu yang kita yang punya, mereka kembali lagi. Kita gimana caranya si customer itu jadi sahabat kita sendiri. Iya, tadi aku Itu. bercanda saking deketnya gitu ya. Aku pikir mah orang-orang yang sekitar sini ya nggak apa-apa kan. Aku pikir mah orang-orang sekitar sini ya, maksudnya pedagang-pedagang sini aku pikirnya. Entah penumpang kereta yang mungkin nggak tahu tinggalnya di mana kan. Iya. Cuman akrab. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Kerawang, sekitaran Jabodetabek. Nah ini guys, aku kasih tahu ya bagi kalian yang mau memulai usaha, jaga relasi kamu sama konsumen kamu, sama pelanggan kamu. Jangan, ya soalnya gini guys, dimsum ini berapa sih harganya kan? Ya Ya. kan? Cuman walaupun harganya apa yang mahal 20.000 guys nih, dimsum Menta Bonza 20.000. Cuma walaupun harganya segitu, tapi Pak Ikhwan ini tetap menjaga relasi, tetap menjaga hubungan. Jadi nggak sekedar hanya jualan ya. Iya, kita bukan nama customer, bukan hanya sekedar customer beli. Udah, kita enggak, kita di sini kita silaturahmi, banyak saudara, kita banyak persahabatan, banyak teman, banyak kawan, seperti itu. Nah, untuk ini Pak Ikhwan, untuk Ya. penonton YouTubeku nih yang nonton, Ya, bagi-bagi tips dong untuk mereka nih yang mau memulai usaha, tipsnya apa sih? ya. 3 tips deh. Ah, 3 tips. untuk kalian yang mau terjun di usaha kuliner, yang pertama itu kalian harus modal. Modal itu bukan berarti dari harta, maksudnya berupa uang ya. Uang, bukan. Uang itu dinilai dari kami itu nomor 2. Yang pertama itu kita niat. Kalau niat kita usahanya udah matang, udah sip, udah oke, dan fokus. Yang penting fokus. Usaha kuliner itu harus difokusin. Kalau nggak difokusin, berantakan. Nah, yang kedua, kita punya keyakinan. Keyakinan kita punya saingan, itu kita nggak usah takut. Allah udah ngatur rezeki kita.
Jadi kalian tergantung amal ibadah kalian, rezeki itu datang dari sendirinya. Yang penting satu, dan yang kedua itu yang menu dari dua ini, kita jangan saling sirik sama pedagang. Kalian mesti ingat, usaha kuliner, yang penting kalian punya niat, punya keyakinan, kita pasti bisa, insya Allah bisa. Dan yang ketiga, kita jangan patah semangat. Untuk kalian baru usaha kuliner, kalian jangan patah semangat. Meskipun kehujanan, meskipun itu customer nggak ada, sehari pembeli cuma satu, kalian jangan patah semangat. Kalian bersabar dan berdoa. Itu aja pesan dari saya untuk yang baru kalian mau usaha kuliner. Tuh guys, dengar ya. Tips pertama dari Pak Ikhwan tuh bukan modal guys, bukan modal uang ya. Ya. Karena aku juga pernah Pak Ikhwan di Instagram apa di Facebook. Iya. Bukan kalau mau mulai bisnis bukan masalah uangnya, bukan masalah modalnya. Iya. Bukan. Jadi yang kedua niat. Maksudnya niatnya tuh komitmen ya 100%. Iya. Jadi Pak Ikhwan kalian kalau misalnya nggak percaya kalian datang sini, itu benar-benar jualan dari pagi dan pasti gelap sampai malam, itu butuh niat 100% ya. 100%. 100%. Iya. Jadi ya sungguh-sungguh dijalanin guys. Yang penting kita harus fokus guys, jangan pernah merasa lelah. Rezeki itu pasti selalu ada pas waktunya, pas harinya, pas jamnya, itu selalu rezeki itu ada aja. Tergantung dari kitanya. Kalau kitanya merasa mengeluh, merasa gelisah, itu rezekinya malah makin menjauh. Jadi kalian untuk yang baru usaha kuliner, jangan takut. Pokoknya jangan takut, semangat terus aja. Apalagi takut sama kompetitor ya. Yang penting mulai aja gitu. Iya, penting jalanin aja gimana awal mulanya. Itu pasti merasakan panis mahitnya usaha. Jadi sekali lagi mau aku tambahin ya, ini mungkin dimsum dengan varian menu yang paling banyak yang aku temuin guys. Ya. Soalnya kadang kalian juga pasti kalau misalnya kalian keliling nih, paling pasti nemuin dimsum di tempat lain ya. Teman kalian di sini guys, itu banyak banget nih. Tuh, wah, dimsum cheese, dimsum mercon, mozzarella, mentai, ada lumpia ayamnya juga. Jadi ini dimsum yang paling banyak variannya guys. Bukan hanya sekedar dimsum original, bukan. Bukan. Karena kalau kalian lihat di dimsum di tempat lain tuh ya dimsum aja gitu. Iya. Nah, apa supaya ini Pak di atas macam ya? Iya. Bisa disebutin lagi nggak macam-macam toppingnya? Soalnya dulu tuh aku pernah ngupload di waktu pertama kali kesini ya. Iya. Itu aku lupa. Iya. Toppingnya apa aja ya? Kita sebenarnya untuk topping kita sendiri di dimsum Bunda itu kita ada topping ya, ada topping udang, ada topping jamur, kepiting, cumi, daging, wortel, sama yang ketujuh ini kekian, lumpia ayam. Kita hanya ada 7 varian. Itu yang 7 varian ini kita komplit, dan itu yang paling favorit untuk saat ini. Tapi biasanya kan ada yang favorit nggak dari konsumen di sini? Sukanya topping yang ini gitu? Ya, dua topping yang favorit di kalangan sekitar warga sini itu ayam sama daging. Ayam sama daging. Ayam sama daging. Oke guys, jadi begitu ya perbincanganku dengan Pak Ikhwan, udah hampir setengah jam. Jadi bagi kalian ya yang mau mencari dimsum Bunda ini, oh ya Pak, ada Instagramnya nggak? Ya, kita di IG kita ada dimsum 1 Bunda. Dimsum? Kalian ya dimsum. IG-nya gimana? Ya, dimsum tanpa spasi ya, kita nyambung. Dimsum 1 Bunda. Jadi nanti muncul ya tulisannya dimsum 1 Bunda, kalian bisa cari di Instagram. Dan kalau mau cari tahu kayak gimana, dan kalian kalau bisa mau cobain rasanya seperti apa, bisa datang ke sini stasiun Gondangdia di pintu utara ya. Ya, pintu utara di Jalan Srikaya 2, pintu utara. Dekat kantornya Kalok. Kalok Express. Dan semoga dengan perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian mau memulai usaha, mau maju. Ini contohnya
Pak Ikhwan ini pribadi yang tangguh, nggak kenal lelah, rajin, dan inovatif banget. Jadi, oke, bagi kalian guys, semoga ini bisa jadi inspirasi kalian. Terima kasih sudah menonton dan nantikan terus kontenku yang berikutnya. Jangan lupa subscribe. Setiap minggu giveaway. Subscribe ya. Akan akhir tahun ada giveaway 500.000 loh. Oke. Wah, mantap. 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 Oke. Pak Ikhwan, makasih. Oke. Sama-sama. Yo.